Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Prof. Maman dalam acara ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa magister ya, Sistem Informasi, dan juga para undangan ya yang hadir. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyelenggarakan ya Profesor Insight. Ini acara yang kedua, alhamdulillah, yang akan ngebahas tentang tantangan ya dalam penelitian, terutama information technology. Ya, walaupun ini mahasiswa magister sistem informasi, tapi tentunya teknologi tidak lepas dari pembahasan atau topik kita, ya karena menggunakan paradigma siapapun ya, teknologi itu merupakan komponen yang paling utama ya dalam pelaksanaan sistem informasi. Ya, selain tentunya manusia, struktur dan tugas. Oke, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya untuk memperkenalkan ya Profesor Dr. Maman Abdurrahman. Profesor Maman Abdurrahman memiliki indeks 9 di Google Scholar dan Masya Allah ya sudah banyak penelitian-penelitian beliau yang populer dan juga kontributif, seperti misalnya terkait dengan sistem forest fire detection, ataupun terkait dengan grid circle distance method for improving operational control system based on GPS tracking, dan juga terkait dengan mobile tracking system using OpenMTC platform. Ini berarti arahnya ke cyber physical ya, Prof ya. Oke. Dan beberapa penelitian-penelitian lain yang bisa mahasiswa-mahasiswa dan juga para undangan lihat ya di Google Scholar ataupun di Scopus. Nah, insya Allah nanti kita harapkan dapat masukan ataupun dapat pencerahan untuk mempersiapkan diri kita membuat proposal ya, terutama dari dari sisi internal ya, karena tentunya tantangan yang paling besar itu bukan eksternal sebenarnya, tapi internal. Seperti misalnya motivasi kita ya, terus juga misalnya memilih topik yang benar, ataupun memilih metode yang tepat, yang sesuai dengan kapabilitas kita, ataupun misalnya menentukan partisipan ya dalam penelitian kita, apakah kita mau memilih eksperimen, simulasi, atau mungkin observasi di lapangan ya, ataupun melibatkan institusi ya, institusi mana nih yang mungkin bisa menambah kredibilitas atau reliabilitas dari penelitian kita ya, sehingga dianggap bukan penelitian yang main-main ya, atau meningkatkan kualitas ya, dan lain sebagainya ya. Tentunya banyak tantangan ya, data, alat ya yang kita gunakan, ataupun mungkin malah uang ya terkait dengan budget. Nah, itu masalah-masalah internal yang seringkali mengganggu kita. Nah, tapi tentunya selain masalah internal ada juga masalah eksternal. Dan nanti insya Allah kita akan mendengar penjelasan dari Prof. Maman Abdurrahman, dan juga kita harapkan ini bisa menambah motivasi ya, motivasi ataupun semangat kita untuk tetap berjuang ya, karena memang belajar itu pasti berat ya, nggak ada belajar yang nggak berat, tapi beratnya itulah yang insya Allah barakah dan membuat kita jadi lebih percaya diri ya, dan juga tentunya kontributif kepada ummah. Oke, mungkin itu sedikit dari saya ya, walaupun mungkin sekedar basa-basi ya, tapi harapannya tidak basi ya. Oke, kita lanjutkan ke materi utama ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, bisa lewat chat atau menekan tombol acungan tangan ya. Nanti insya Allah kita akan persilahkan ya. Ini kita buat suasananya lebih informal lah ya, mudah-mudahan. Jadi harapannya jadi lebih berani ya. Karena kalau tidak ada keberanian tentu nanti jadi tersedat ya untuk proposalnya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kami persilahkan ya dengan segala hormat Profesor Maman Abdurrahman untuk menyampaikan materinya. Kepada Profesor, kami persilahkan. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Muhammad yang telah tadi mengawali ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa magister program studi sistem informasi yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan, mohon info suara saya apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Oke, tadi dari Mas Muhammad sampaikan bahwa kita santai saja ya, jadi jangan terlalu resmi, jadi biar rekan-rekan juga nggak ragu-ragu nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu informasi yang lebih jauh gitu ya. Nah, saya persilahkan jadi informal. Baik, saya share dulu ya rekan-rekan ini. Ya, ini sudah bisa dilihat rekan-rekan. Sudah, Pak. Baik, ini tentang research challenges in information technology. Memang yang namanya riset barangkali di semua bidang juga memang punya tantangan gitu ya. Nah, ini information technology memang bidang saya gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana riset yang ada di bidang information technology. Tapi secara proses itu memang riset sama ya, kurang lebihnya sama di bidang-bidang yang lain, apalagi ini bidang yang relatif dekat dengan information system ya, sistem informasi yang sekarang rekan-rekan sedang mengambil program magister di Fakultas Rekayasa Industri. Nah, baik, ini saya ambil dari buku Research Methodology, Methods and Techniques ya, Syar Kotari. Ini ada research process in flowchart. Nah, ini gambaran dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kalau tesis ya, tesis S2 itu bisa merupakan salah satu bentuk dari riset juga begitu ya. Nah, di mana nanti prosesnya mirip dengan penelitian pada umumnya begitu. Nah, baik, yang pertama kalau kita lihat di sini ya, dalam penelitian itu yang dilakukan adalah define research problem. Nah, ini kalau boleh disebut challenge ya, tantangan pertama ya ini nomor 1 ya, define research problem. Nah, kenapa menjadi tantangan? Nah, kadang-kadang peneliti itu berawalnya bukan dari sini, ya, bukan dari problem, tetapi dari tools, ya, dari algoritma. Nah, jadi ya, bukan berawal dari teknologi, ya, dari teknologi begitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak masalah, ya. Nah, itu istilahnya itu backward ya. Jadi ada forward ya, ada backward. Backward itu kita berawal dari teknologi atau kemampuan atau background yang kita miliki begitu ya. Nah, baru dicari masalahnya begitu. Nah, seringkali seperti itu rekan-rekan. Seperti saya misalkan mendalami bidang IoT ya, Internet of Things ya. Internet of Things, kemudian juga cyber physical system. Nah, itu saya mendalami bidang itu beserta berbagai metode dan algoritma yang menunjang di bidang itu. Nah, kemudian dicari masalahnya gitu ya. Nah, itu yang disebut backward, jadi ke belakang. Bukan berawal dari masalah kemudian dicari solusinya begitu ya. Nah, jadi itu tidak masalah. Jadi emang salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk
mempercepat proses pendefinisian dari masalah penelitian itu adalah dilihat dari background kita, gitu ya. Nah, itu akan bagus, gitu ya. Kalau saya ada beberapa bimbingan ya di S2 maupun S3 begitu ya. Saya cenderung mengarahkan agar mereka mengambil topik yang sehari-hari memang sedang mereka kerjakan. Misal, kalau beliau itu contohnya itu beliau adalah praktisi ya, praktisi di bidang cyber security. Nah, maka diarahkan untuk mengambil masalah di bidang tersebut gitu ya. Atau ada yang menjadi network administrator di sebuah perusahaan. Nah, topiknya itu kurang lebih di bidang yang familiar gitu ya. Nah, jadi salah satu cara untuk bisa menemukan research problem itu adalah researcher atau peneliti itu familiar dengan masalah tersebut gitu ya, dengan bidang masalah. Nah, ini challenge yang pertama ya. Jadi tantangan pertama itu adalah menemukan masalah yang layak dikerjakan dalam constraint tertentu ya. Rekan-rekan pasca sarjana ya, magister ini kan banyak constraint-nya ya. Satu, constraint waktu. Ya, misal di sini 1,5 tahun atau 2 tahun, maksimal 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Itu kan mesti ada constraint waktu. Kemudian yang kedua constraint biaya ya. Rekan-rekan tentunya mengalokasikan nih berapa semester harusnya ini bisa lulus, itu constraint biaya. Kemudian ada juga constraint skill ya. Skill constraint. Rekan-rekan misal gitu ya, misal alergi dengan coding gitu ya. Alergi dengan coding itu kan constraint juga gitu ya. Ketika atau coding di satu bidang. Ketika nanti topiknya mengharuskan melakukan hal itu akan menjadi berat. Misalkan waktunya akan delay, dan delay waktu itu ngefeknya ke biaya. Gitu. Nah, jadi pada saat pendefinisian research problem, nah seyogianya itu memperhatikan constraint-constraint yang dimiliki oleh rekan-rekan. Yang sudah jelas, rekan-rekan constraint-nya adalah waktu sama biaya, begitu ya. Karena tidak semuanya dapat beasiswa, tidak semuanya biayanya tidak tak terbatas gitu ya. Nah, dan tentunya waktu itu kan ada standarnya ya. Standar untuk magister itu maksimal berapa tahun gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu constraint. Nah, sehingga sangat penting ya define research problem. Nah, di samping itu, research problem itu nanti ya menghasilkan apa yang disebut dengan research question. Ya. Research question ini yang akan menjadi pengarah ya, mengarahkan untuk proses berikutnya, yaitu literatur review. Nah, literatur review itu kalau misalkan research problem dan research question-nya itu tidak mengerucut ya, masih lebar, maka akan repot di literatur review-nya begitu ya. Nah, kemarin di informatika ya, di magister informatika ada topik tentang tentang pemasaran ya, pemasaran produk gitu ya. Bagaimana membangun sistem untuk pemasaran produk yang mudah diterima oleh konsumen misalkan seperti itu. Nah, begitu ditanya ini produknya apa gitu ya. Wah, belum kebayang Pak katanya. Nah, ketika belum jelas produknya, tentu ketika kita literatur review ya, itu akan lebar ya, jadi sangat banyak gitu ya. Nah, saya kemarin menyarankan bahwa perlu lebih fokus gitu ya. Entah itu dipersempit ya topiknya itu, sehingga nanti literatur review-nya itu akan lebih fokus begitu ya. Nah, jadi setelah kita menentukan area masalah ya, research problemnya, baru kita
ada literatur review, ya. Jadi review concept and theories, review previous research finding. Jadi yang berkaitan dengan topik dan masalah yang kita kemukakan. Nah, dan ada juga di samping di samping literatur review adalah discuss dengan expert, gitu ya. Jadi ada dua yang harus ditemui. Yang pertama cari review, ya, review artikel-artikel yang berkaitan dengan topik atau masalah yang kita kemukakan. Yang kedua adalah mencari expert pada bidang tersebut, ya. Misal kita mau meneliti tentang sistem akuarium, gitu ya. Bagaimana mengontrol kondisi akuarium agar tidak terjadi semacam peningkatan amonia di dalam akuarium tanpa sepengetahuan dari pengguna, ya, misalkan seperti itu. Nah, atau misalkan untuk kontrol, ya, sistem wireless sensor network untuk mengontrol di kolam misalkan untuk keperluan perikanan. Nah, itu salah satu caranya itu bahwa kita harus benar-benar masuk ke dalam mendalami problem itu, gitu ya. Jadi kita bertanya ke petani ikan, bertanya ke pengelola akuarium, atau kalau misalkan kita risetnya itu berkaitan dengan pertanian, ya kita harus bertanya kepada praktisi, ya, praktisi maupun ahli pada bidang. Kita misalkan topiknya tentang BMKG, gitu ya. Ya, temui expertnya yang memahami tentang BMKG. Nah, berikutnya adalah formulate hipotesis. Baru sesudah kita bicara dengan expert, praktisi, dan juga studi literatur, kita memformulasikan hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi, dengan fenomena yang ada, kayaknya, gitu ya. Nah, kita membuat kesimpulan sementara. Itu adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini yang nantinya akan diuji di akhir, ya, diuji pada saat mencari kesimpulan. Nah, kemudian yang keempat, design research, ya. Design research ini semacam peta, ya, peta atau rancangan dari proses penelitian yang di dalamnya itu, ya, termasuk, ya, sampel design, gitu ya. Bagaimana collect data, ya, collect data, bagaimana data collection yang diperlukan untuk proving dari riset kita. Nah, kemudian dari desain riset ini, setelah kita mendesain, ya, penelitian ini, apakah nanti pembuktiannya mau by eksperimen, mau by simulation. Nah, kemudian data yang diperlukannya apa, bagaimana collection datanya, gitu ya. Baru berikutnya adalah proses collection data, ya, collect data, dan berikutnya adalah analysis data, tes hipotesis jika itu ada. Nah, jadi data itu kita perlukan dalam rangka untuk menguji apakah hipotesis yang kita ajukan di awal terbukti atau tidak. Nah, baru kemudian ada proses interpretasi dan ada report, ya, bikin laporan akhir, gitu. Nah, ini salah satu tahapan, ya, salah satu tahapan yang dikemukakan di salah satu buku, rekan-rekan, ya. Nah, tantangannya tentunya di setiap tempat ada tantangan, ya, yang define research problem, ada tantangan. Kemudian review literatur, bagaimana cara mendapatkan literatur yang qualified, itu juga ada tantangannya. Formulate hipotesis, ya, hipotesis tidak hanya sekedar kesimpulan sementara, gitu ya, tapi harus benar-benar based on literatur dan expert.
dan juga desain research, bagaimana collecting data, kemudian menganalisisnya. Nah, saya dalam kesempatan ini mungkin akan coba fokus ke yang pertama ya, challenge yang pertama. Challenge yang pertama adalah define research problem ya through research questions. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena biasanya kita itu ada istilah apa ya? Ada semacam kebiasaan atau istilah umumnya. Kalau kita punya apa? Kalau kita punya palu gitu ya, yang terlihat itu seolah-olah apapun paku begitu. Jadi menonjol dikit di palu gitu ya. Jadi apa aja pakai palu gitu karena yang kita pegang adalah palu. Nah, ini fenomena ya, fenomena seperti itu. Nah, sama gitu ya. Ketika kita itu punya samurai misalkan, wah kita sangat punya samurai yang kita bangga-banggakan begitu ya. Ketika orang bilang, tolong ada pohon pisang mau dipotong. Wah, dengan gagahnya bawa samurai dan motong pohon pisang. Sukses ya. Sekali tebas langsung jatuh gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ini pohonnya agak keras nih, pohon sengon. Nah, tadi pohon pisang kan ini ya, rapuh gitu ya. Apa istilahnya itu nggak terlalu keras. Nah, pohon sengon karena punyanya samurai, bawa lagi samurainya tuh. Tebas lagi, roboh gitu ya. Kemudian ada pohon beringin gitu. Yang udah puluhan tahun atau ratusan gitu ya. Ya karena punyanya samurai, bawa lagi samurai gitu ya. Ternyata pas beringin, nggak langsung bisa roboh gitu ya. Perlu paling nggak 10 menit atau 15 menit baru bisa dirobohkan oleh samurai itu. Gitu ya. Nah kemudian ada pohon yang lebih keras lagi. Gitu ya. Nah itu fenomena yang sering terjadi. Karena kita punyanya cuma samurai, jadi apapun diselesaikan dengan samurai itu begitu ya. Nah, kita juga gitu ya. Kita misalkan ahli di bidang Internet of Things atau Cyber Physical System, atau rekan-rekan ada yang ahlinya UI UX gitu ya, yang ahlinya di area tertentu gitu. Nah, itu problemnya itu apa-apa diselesaikan dengan apa yang rekan-rekan miliki gitu ya. Nah, itu mirip dengan yang tadi. Apapun pohonnya dipotongnya pakai samurai gitu. Nah, coba kita step backward ya. Saya ke bimbingan biasanya coba mundur dikit deh gitu ya, mundur dikit. Kita nggak berbicara tentang tools, kita nggak berbicara tentang teknologi, kita belum belum berbicara tentang teknologi, belum berbicara tentang algoritma, kita mundur dikit gitu ya. Sebenarnya masalah yang mau diselesaikan itu masalah apa gitu. Nah, seperti tadi, yang mau dirobohkan tuh pohon apa begitu ya. Nah, misalkan pohonnya pohon pisang misalkan. Contoh tadi. Begitu pohon pisang, yang dilakukan itu adalah mengajukan pertanyaan gitu ya. Dengan alat apa ini pohon pisang ini bisa roboh secepat mungkin gitu ya. Nah baru kita milih alat gitu ya. Ada pisau, ada silet, ada golok, ada samurai, ada gergaji mesin, gitu ya. Nah kemudian setelah kita analisis, ternyata yang paling cocok itu adalah dengan golok misalkan. Ya pakailah golok gitu. Nah jadi dari masalah dulu baru dicari solusi yang paling efektif dan efisien. Pakailah golok. Nah kemudian
yang harus dipotongnya itu adalah sayur bayam, misalkan. Ini ada sayur nih, sayur bayam harus dipotong begitu ya. Nah, dipilih lagi. Ini ada silet, ada pisau, ada golok, ada samurai, ada gergaji mesin. Gitu. Nah, setelah dievaluasi di apa? Oh, ternyata untuk memotong sayur bayam cocoknya pakai pisau. Ya pakailah pisau gitu ya. Nah, jadi teknologi, algoritma, solusi yang mengikuti problem. Begitu. Nah, sehingga tercapai tadi di samping efektif juga efisien. Ngapain? Motong sayur bayam pakai samurai gitu ya. Nah, efektif. Apakah terpotong? Bisa, ya, bisa. Samurai memotong sayur bayam gitu ya. Tapi tidak efisien. Nah, samurai harganya sekian juta, sementara pisau cuma 30.000 misalkan. Dan sama-sama bisa motong, ya lebih baik pakai pisau karena dia lebih murah gitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi berpikirnya backward gitu ya, sedikit ke belakang. Nah, kan ketika kita ngajukan topik biasanya gitu, Pak, saya mau pakai machine learning buat apa gitu ya. Jadi yang disebut adalah samurainya dulu gitu. Oke. Jadi defining the research problem ya, caranya seperti apa? Nah, yang pertama, statement of the problem in general way. Jadi kita cobalah masalahnya itu di state secara umum begitu ya. Nah, pengen merobohkan pohon pisang, pengen merobohkan pohon beringin, pengen memotong sayur bayam gitu ya. Nah, itu secara umum begitu ya. Nah, kemudian understanding the nature of the problem. Nah, ini benar-benar kita memahami nature-nya ya dari masalah itu. Jadi misal kalau kita mau membangun sistem untuk monitoring atau pengamanan dari jaringan misalkan. Nah, understanding the nature of the problem ya kita harus memahami benar gitu ya. Kita berbicara harus memahami benar apa saja yang menjadi pain problem ya, masalah yang paling menyakitkan atau pain problem dari topik yang akan kita kerjakan. Ya kita berbicaralah dengan network administrator. Atau misalkan kita mau mensolusikan tentang sistem pertanian ya. Smart system untuk agriculture misalkan. Ya kita nanya petaninya, kita mau bikin smart system untuk akuarium, tanya tukang akuarium untuk pencegahan upwelling system di kolam apung misalkan. Ya bicara dengan para petani ikan yang ada di kolam apung itu how to understand the nature of the problem. Kemudian surveying the available literature. Nah, baru kita baca literatur apa yang ada gitu ya untuk mendukung penyelesaian dari masalah. Yang berikutnya developing the idea through discussion. Nah, jadi jangan jangan diam terus gitu ya, discuss ya. Alhamdulillah saya di S3 di sini bimbingan itu tiap minggu gitu ya, tiap minggu discuss ya sekitar 2 jam. Saya bimbingan ada 3 ya. Nah, jadi setiap minggu itu paling nggak kita diskusi 2 jam. Nah, dari diskusi itu terus ya si ide itu ditajamkan, di-challenge lagi, dipertanyakan lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah refreshing the research problem. Nah, jadi lebih di-refresh lagi permasalahan dari penelitian yang kita ajukan. Barangkali ilustrasi ya, ilustrasi research questions ya, bagaimana kita mengajukan research questions ya. Oke, jadi yang pertama adalah in general way. Misal ada kondisi di mana produktivitas
para pegawai ya di Jepang itu lebih tinggi daripada di India. Ini berarti pertama ada fenomena. Jadi kayak tadi fenomenanya apa? Ini ada pohon ya, pohon beringin misalkan. Pohon beringin ini ada di area yang akan dibikin komplek, misalkan perumahan. Dan ini harus ditebang begitu ya. Nah, itu fenomenanya gitu. Nah, atau yang lain, misalkan ada mahasiswa bimbingan S3 saya, data penerbangan, ya, sistem penerbangan di kita itu membutuhkan data tekanan udara di sekitar bandara, misalkan seperti itu. Nah, cuman fenomenanya tekanan udara di bandara itu biasanya tidak terdeteksi secara full, gitu ya. Mesti ada informasi-informasi yang kurang begitu. Nah, itu fenomena gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan ketika nanti akan mengajukan research question itu berawal dari fenomena. Baru ngajuin general way research question. Why is productivity in Japan so much higher than in India? Kenapa sih produktivitas para pegawai di Jepang itu lebih tinggi dari India? Ini general ya, general way, masih umum dan masih banyak ambigu gitu ya. Emang produktivitas pegawai apa? Itu kan belum jelas. Terus industrinya industri apa? Dan apakah sampai sekarang atau kapan ini waktunya bahwa productivity in Japan so much higher than in India gitu. Nah, ini masih belum clear. Untuk itu berikutnya kita mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik ya, more spesifik. Seperti what factors were responsible for the higher labor productivity of Japan's manufacturing industries during the decade ya, 1971 to 1980 relative to India's manufacturing industry. Ini lebih fokus. Faktor apa saja yang penting dan itu menjadi penentu tingginya produktivitas pegawai dari industri manufaktur. Oh, ternyata sekarang lebih mengerucut nih, lebih spesifik. Jadi tidak dalam segala hal itu adalah produktivitas dari manufacturing industry. Dan terus tidak sepanjang waktu, itu dari tahun 71 sampai 80 gitu. Nah, ini kan lebih presisi nih. Lebih spesifik gitu ya. Nah, kemudian didiskusikan lagi, di-refresh lagi dan akhirnya ini yang lebih detail dan lebih spesifik. To what extent did labor productivity in 1971 to 1980 in Japan exceed that of India in respect of 15 selected manufacturing industries? What factors were responsible for the productivity differentials between the countries by industry? Nah, di sini lebih tajam lagi begitu ya. Seberapa jauh sih produktivitas pegawai pada tahun 71 sampai 80 di Jepang ya, melebihi di India pada 5 industri manufaktur yang dipilih, 15. Jadi ternyata tidak semua manufacturing industri juga gitu ya. Dari sekian banyak manufacturing industri ternyata cuma 15 itulah yang labornya lebih tinggi. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dan ini challenging gitu ya. Termasuk challenging, saya beberapa kali nanya anak-anak bimbingan ya dan juga mahasiswa pasca sarjana di informatika. Kadang-kadang langsung gitu ya, penggunaan machine learning, penggunaan deep learning pada apa gitu ya. Ya itu kan sudah masuk ke alat ya, masuk ke pemilihan tools gitu. Nah, mundur dikit gitu ya, belum nyampe ke sana gitu.
Nah, ini contoh ilustrasi dari research questions. Nah, jadi kalau misalkan gambaran secara umum rekan-rekan ya, ini alur pikirnya bahwa pertama itu ada fenomena ya, fenomenon. Jadi problem itu ada di sekeliling kita ya. Nah, kita tinggal rajin-rajin melihat fenomena. Misal ya, fenomenanya itu productivity in Japan so much higher than in India misalkan. Itu faktanya. Kita lihat fenomena seperti itu. Nah, kemudian ajukan general question, why productivity in Japan so much higher than in India? Berikutnya refresh yang tadi ya, to what extent did labor productivity in 1971 to 1980 in Japan exceeded of India in respect of 15 selected manufacturing industries? What factors were responsible for the productivity differentials between the two country industries? Nah, kemudian baru literatur review ya. Literatur itu previous work and expert. Nah, jadi kita baca-baca. Kenapa ya dari tahun 71 sampai 80 di 15 manufacturing industry Jepang lebih produktivitas. Nah, kalau kita refresh pertanyaannya lebih tajam mereka-mereka, itu literatur reviewnya itu nggak akan terlalu berat gitu, karena nanti hanya akan mengerucut ke apa yang ada di research questions gitu ya. Nah, jadi itu previous work, baca dari artikel-artikel. Kemudian juga ada berbicara dengan expert, ya, jadi discuss. Nah, baru kemudian ada kita memunculkan premis. Ya, premis itu proven postulates. Jadi sebuah pernyataan teori yang memang sudah diterima, gitu ya, secara umum sudah diterima, proven postulates. Nah, baru setelah kita mengajukan pertanyaan, ya, research questions, setelah kita baca literatur, berbicara dengan expert, ada teorinya, baru kita menduga, gitu ya. Hipotesis itu adalah tentative conclusions. Jadi, kayaknya kenapa labor di Japan itu lebih produktif karena dia memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi gitu. Masuk jam 8, keluar jam 4, setengah 5. Nah, kemudian faktor berikutnya rata-rata kinerja gitu ya. Jadi tadi misalkan ya, tingkat disiplin masuk jam 8 buat ini. Kemudian para pekerja ini berbasis outcome bukan proses begitu ya. Nah, itu kan baru dugaan. Nah, jadi tentative conclusion dugaan. Nah, baru berikutnya bagaimana kita membuktikan hipotesis. Tentative conclusion adalah ya dengan tadi mau eksperimen, mau simulation, mau menyampaikan kuesioner apa gitu ya. Masuk ke metode. Metode itu the way to prove the hypothesis. Mungkin di dalamnya ada pemilihan algoritma, pemilihan tools, hardware, software, pertanyaan dalam kuesioner, menentukan jumlah responden, melakukan pengukuran, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah data collection. Type of data and the way of collect them. Jadi, data apa yang kita perlukan untuk menjawab hipotesis. Ya. Nah, dan bagaimana cara mengkoleknya? Misalkan datanya by simulation, berarti kita tinggal mengambil data simulasi. Atau by eksperimen, ya kita coba melakukan pengujian dan mengambil data dari hasil. Berikutnya adalah assessment. Ya, assessment itu evaluasi to prove hypothesis based on data as experiment result. Nah, jadi dicek nih data yang sudah kita peroleh. Nah, hipotesisnya itu terbukti apa tidak gitu. Nah, baru kalau terbukti kita tuangkan di conclusion. Conclusion itu to conclude the research based on proven hypothesis. Ya. Nah, di samping ini terakhir ada suggestion, itu adalah limitation of the result and next work. Ya. Jadi para peneliti itu kita harus jujur ya. Boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu ya.
Jadi misalkan hipotesis kita itu tidak terbukti, ya nggak apa-apa. Nah, tadi misalkan untuk memotong pohon beringin itu lebih efisien menggunakan samurai. Setelah dicoba ternyata lebih cepat pakai gergaji mesin gitu. Nah, nanti suggestion gitu ya, bahwa ternyata di konklusinya bilang bahwa ternyata yang lebih efisien itu menggunakan gergaji mesin. Nanti ada suggestion, ini baru dicoba pada 5 jenis alat ya, pisau, golok, samurai, gergaji mesin, sama silet gitu ya. Nah, ini belum diujikan untuk jenis-jenis alat yang lain. Nah, itu bilang ya di suggestion para peneliti berikutnya agar mencoba untuk menggunakan atau memilih alat-alat lain gitu ya. Nah, ini alur pikir proses penelitian ya, dari mulai fenomena kemudian dijabarkan menjadi masalah, kemudian diturunkan menjadi research questions, dicari literaturnya dan juga berbicara dengan expert. Kemudian kita mencari postulate ya, atau proven postulate, premis untuk menunjang penelitian kita, dan kita mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah conclusion. Baru kita cari metode, baru mengumpulkan datanya, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan serta adanya discuss suggestions. Nah, ini contoh ya, contoh research question tadi mahasiswa S3 ya di informatika. Nah, ini ada yang dia melihat fenomena bahwa data tekanan udara menjadi hal yang sangat penting dalam sektor penerbangan, dan data yang diperoleh faktanya tidak selalu lengkap. Jadi ini dia melihat nih ada fenomena seperti ini di BMKG gitu ya. Dan beliau sudah survei lapangan, sudah berbicara dengan expert gitu ya. Nah, general question-nya, bagaimana cara menanggulangi jika terjadi kesalahan dalam pengukuran tekanan udara? Padahal ini sangat dipentingkan oleh bagian penerbangan gitu ya, untuk landing ataupun take off di sebuah bandara. Nah, refresh-nya ya, lebih mengerucutnya. Nah, jika pengukuran tekanan udara mengalami kesalahan, bagaimana cara untuk mendeteksi dan menanggulanginya dalam waktu yang singkat? Nah, ini rencananya mau di real life ya. Jadi datanya data kontinu ya, live gitu ya. Nah, itu gimana caranya untuk mendeteksi itu? Nah, kemudian yang kedua, metode apa yang dapat digunakan pada data live dengan akurasi yang dapat diterima gitu. Kira-kira pakai metode apa ya supaya datanya bisa lengkap, akurat, tapi waktunya juga bisa cepat gitu ya. Ini kan ada trade off di sini, waktunya cepat dan akurat gitu. Terus apakah ada unsur lain selain tekanan udara yang menjadi faktor penting dalam penunjang penerbangan? Nah, ini research question ya. Pertanyaan ini nanti yang akan menjadi arah kemana kita mencari literatur begitu ya. Nah, pastinya yang berkaitan dengan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu barangkali challenge yang pertama ya, yaitu tentang how to define the research problem and to define the research questions. Begitu. Nah, baik, saya berikutnya akan menyampaikan bidang riset saya sendiri ya, rekan-rekan. Nah, tadi disampaikan bahwa saya bidangnya ini ya, human cyber physical system. Nah, ini ada sejarah ya rekan-rekan. Ini kita move ke topik ya, kita move ke topik riset saya. Jadi ada istilah yang pertama human physical system, ya ini adalah traditional manufacturing. Jadi di sini ada physical system ya, seperti industri, manufacture. Ini ada operator and user. Nah, di dalam physical system itu ada power, transmission, execution devices dan lain sebagainya. Sementara operator and user itu fungsinya adalah control, analysis, and decision making. Ada perception dari data yang ada dari physical system. Kemudian ada proses learning and cognition. Jadi awalnya cuma dua, human dan physical gitu ya.
Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini human, ini physical. Jadi ada HPS ya. Dari human ke physical, creation and management. Dari physical ke system, replacing a substantial amount of manual labor. Nah, ini yang pertama. Dalam perkembangan berikutnya ada yang disebut dengan human cyber physical system. 1.0 ya for digital manufacturing. Jadi begini, ini human, nah ini physical, fungsi dari human itu mulai dikurangi ya. Maka disimpan di dalam cyber system. Nah, jadi kontrol, analysis and decision making, sensing itu adanya dilakukan oleh cyber system ya. Tanpa tergantung dari orang gitu ya. Jadi physical system dikontrol, kemudian feedback, ada sensing, analysis, and decision making, kontrol lagi ke dalam sistem dan seterusnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada human, ada physical system, ada cyber system di tengahnya. Gitu. Dan untuk versi berikutnya adalah human cyber physical system 1.5 for digital network. Nah, di sini ada digital network manufacturing. Oke. Apa bedanya? Digital network itu ada cloud ya, cloud platform. Ada industrial, internet, and cloud platform. Jadi di sini control, analysis, and decision making and sensing itu tidak dilakukan secara standalone atau di dalam internal network, tapi sudah dikirim ke sistem cloud. Nah, proses yang lainnya tetap sama. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang 2.0 ya, New Generation Intelligent Manufacturing System NGIM. Nah, di sini kalau tadi tidak ada proses learning ya. Jadi learningnya masih dilakukan oleh orang, tapi sudah cloud. Nah, ini learningnya itu sudah dilakukan oleh sistem, ya. Udah cerdas gitu. Nah, ini yang saya implementasikan di smart lighting system ya di PT Bio Farma. Ini riset saya yang akhir. Jadi ada proses learning and cognition ya yang disimpan di dalam cloud system untuk mengelola smart lighting system. Nah, ini ngontrol ke physical system dan juga ada koordinasi dengan human system. Nah, ini contohnya saya menyampaikan penelitian terkait HCPS, ya, sistem pencahayaan cerdas untuk membangun green ecosystem berbasis IoT, studi kasus PT Bio. Ini dapat pendanaan DRISPRO LPDP dari 2019 dari Insya Allah ya. Jadi selama 3 tahun. Yang kedua, implementasi pengamanan ruang penyimpan virus berbasis IoT menggunakan platform OpenMDC. Nah, ini risetnya 3 tahunan juga ya, udah selesai di 2021. Jadi ini ya sistemnya. Ini ada sensor gerak, sensor lampu, kemudian, nah ini fisikalnya ya. Ini fisikalnya, yang ini fisikal, yang ini cybernya, ini cloud ya. Ini cloud service-nya, dan di dalamnya sudah ada HHMM. Ini salah satu algoritma AI yang kita terapkan di dalam sistem HCPS 2.0. Ini user. Nah, ini contoh arsitektur sistem yang mengikuti HCPS 2.0 ya tadi. Jadi ada network, cloud, ada juga learning-nya ya, ada proses learning-nya, ada juga physical system-nya, ada juga human system yang di sini. Oke, ini model konseptualnya, ini alur proses pengendali otomatisnya, kemudian ini perangkatnya, ya. Ini versi 2 udah jadi. Kemudian ini implementasi smart lighting, penghematannya ya udah 13%. Kemudian ini demonya gitu. Nah, oke. Berikutnya adalah PPTI, implementasi pengembangan ruang penyimpan virus berbasis IoT
menggunakan platform OpenMVC. Baik, ini juga sama ya, ada cloud-nya, ada machine learning-nya, ada physical system-nya ya. Diterapkan di PT Bio Farma juga gitu. Nah, ini denahnya, ini dashboard, kemudian nah ini basic layout system. Nah, ini demonya ya. Baik. Nah, baik rekan-rekan yang saya hormati, barangkali sebagai apa namanya gambaran research challenge ya, challenges in information technology. Kalau apa namanya real masalahnya banyak banget gitu ya, banyak banget, termasuk hardware-nya, termasuk apa mekanisme, termasuk sistem pelaporan, termasuk standar, banyak gitu ya. Challenge tapi tadi yang disampaikan, yang ditekankan adalah how to define the research problem and research questions. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Maman atas penjelasannya, luar biasa ya. Nah, tadi pembahasan tentang samurai ya, jadi teringat Kenshin Himura kita. Apalagi udah selesai ya pertarungan dia ya, pertarungan terkait dengan masa lalunya. Oke, kepada mahasiswa ya, kalau ada pertanyaan jangan malu, silakan di raise hand ya, atau melalui chat juga boleh. Sambil menunggu mungkin kita bisa sedikit berdiskusi, Prof. Tadi pembahasan tentang problem ya. Nah, kalau di kita itu masalah ya, tapi kalau di luar itu saya lihat banyak banget ya, kayak obstacle misalnya ya, atau isu ya, sesuatu yang mungkin bakal terjadi gitu ya, atau challenge kan bisa didefinisikan masalah juga ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesungguhnya apa ya, secara praktek kan terjadi juga ya. Nah, gimana kita bisa memformulasikannya menjadi problem atau masalah yang sesuai dengan konteks gitu, sehingga kita jadi yakin ini signifikan loh untuk dicari solusinya. Seperti itu, Prof. Oke, ya. Baik, Mas Maharman. Jadi memang betul masalah itu sebenarnya banyak gitu ya. Masalah itu banyak. Nah, cuman memang menemukan masalah yang apa namanya ini sesuai dengan kita juga. Memang kan kita ada keterbatasan juga nih para peneliti tadi ya, seperti misalkan dari budget, kemudian dari waktu, kemudian dari background ya, background dalam artian misalkan di sini skill misalkan seperti itu. Nah, kadang-kadang begini saya itu ya, saya itu riset punya roadmap begitu. Nah, masalahnya itu sudah ada gitu. Nah, begitu disampaikan, nah kadang-kadang oh ini budgetnya terlalu besar misalkan, ini tidak bisa dikerjakan oleh mahasiswa S2 gitu ya misalkan, atau misalkan itu masalah tersebut apa ya istilahnya itu tidak sesuai kalau tadi ya tidak sesuai dengan kondisi dari calon peneliti ya. Dalam hal ini kita misalkan berbicara tentang tesis ya, berbicara tentang tesis gitu. Jadi kadang-kadang apa yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan si calon mahasiswanya gitu ya, calon researcher. Anggap saja researcher utamanya kalau di dalam tesis itu adalah mahasiswa magister ya, atau kalau di S3 mahasiswa doktoral gitu ya. Nah, terus gini juga Mas,
kadang-kadang kita sudah menganggap itu sebagai sebuah masalah dan benar masalah gitu. Nah, setelah dicek studi literatur, wah, ternyata yang dikira masalahnya sederhana ternyata itu gede banget gitu ya. Akhirnya looping lagi, mundur lagi, dikurangi lagi. Ini kejadian nih, ada mahasiswa saya mau membangun framework security IoT untuk level Indonesia gitu ya. Awalnya pede gitu. Oh, ini nih bagus-bagus. Nah, begitu digali literatur review, dibaca, oh ternyata topik yang diangkat itu besar sekali gitu. Akhirnya dikerucutkan gitu ya. Oh, kita hanya fokus di IoT yang ada di industrial. Jadi IIoT, Industrial Internet of Things gitu ya. Nah, kemudian setelah dicek lagi, ternyata untuk framework pengamanan IoT itu ada berapa layer gitu, dari layer bawah, network, kemudian layer aplikasi. Setelah dicek lagi, oh ternyata ini masih gede gitu ya, masih banyak. Makanya dikerucutkan lagi, kita hanya fokus di layer device gitu ya. Nah, jadi betul sebenarnya kalau masalah itu banyak gitu ya, dan apa namanya bisa kita gali gitu ya di berbagai bidang gitu ya. Cuman tadi mencari masalah yang layak, dan kalau S2 barangkali ada just little bit novelty ya. Paling nggak menambahkan sesuatu gitu. Nah, menambahkan sesuatu kebaruan walaupun tidak benar-benar sesuatu yang baru seperti halnya program doktoral gitu ya. Terus suka terjerumus lagi ke masalah di Red Ocean ya. Red Ocean itu masalah yang sudah menjadi topik yang banyak dikerjakan gitu ya. Nah, sehingga di situ begitu lihat literatur review, rata-rata performanya udah tinggi. 95%, 98%, 99%. Nah, sehingga begitu kita mau masuk, ini mau ditingkatkan ke level berapa gitu. Nah, itu ada yang terjebak di Rhode Asian problem gitu ya. Atau yang terjebak di crucial problem juga ada. Masalahnya masalah krusial. Nah, itu juga perlu dihindari. Ada juga masalah yang masalahnya bagus, tapi si calon mahasiswa atau calon penelitinya ini nggak terlalu menguasai gitu ya, cuman seneng aja begitu ya. Orang berbicara, misalkan sekarang orang bicara metaverse begitu ya, padahal belum paham misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan ya bagi pembimbing untuk memberikan constraint atau batasan-batasan keluasan dari masalah yang ada. Nah, kesulitannya itu biasanya di situ ya, untuk matching antara problem yang ada dengan kondisi atau constraint yang dihadapi oleh calon mahasiswa. Gitu. Itu barangkali Mas dari pengalaman yang saya ada. Oke, terima kasih Prof. Saya jadi kepikiran ya, contoh misalnya, karena kayaknya waktu saya masih mahasiswa, ketika pertama kita ini ya bikin tesis, itu pede banget gitu ya rasanya ya. Jadi tentunya sedikit pertanyaan gitu. Nah, sama juga ketika kita doktoral gitu. Saya jadi keingat nih ada mahasiswa yang nanya ke saya berulang-ulang gitu. Selalu ganti judul gitu. Contoh misalnya, Pak, saya mau neliti tentang ini Pak, perbandingan. Boleh tidak Pak? Seperti misalnya perbandingan MySQL dengan PostgreSQL dari sisi performansi, misalnya seperti itu. Gak berapa lama nanti nanya lagi, Pak, saya bisa nggak untuk penelitian misalnya tentang algoritma ini, kita mau mengoptimalisasikannya gitu. Contoh misalnya untuk decision tree yang C4.5 gitu, dioptimalisasi nih Pak jadi algoritma baru gitu. Nah, terus nanti berubah lagi dan seterusnya gitu. Saya juga bingung gitu, padahal udah saya bilang boleh aja gitu. Maksudnya sih ya nanti kita lihat ada nggak masalahnya di situ gitu. Jadi dimulai dari menulis dulu atau membaca dulu kan gitu ya. Karena kalau kita menolak langsung kan takutnya jadi ini ya. Misalnya, ini terlalu rendah ini untuk skala S2 ya. Ini
kayaknya nggak cocok nih novelty-nya, udah banyak yang melakukan dan seterusnya. Nah, kira-kira gimana nih, Prof? Apa pernah berhadapan dengan mahasiswa yang seperti ini? Atau bagaimana, Prof, untuk meyakinkan dia firm satu pilihan gitu? Karena kadang-kadang saya lihat kerja di perusahaan ini juga kerja rodi kayaknya ya. Proyek ini datang, sehingga dia kepikiran, oh ya, saya proyek ini aja lah yang saya jadiin penelitian. Oh, nanti berikutnya ketika misalnya dia terbentur ya, atau misalnya dipindahkan ya, didelegasikan proyeknya ke yang lain, akhirnya dia merasa, saya nggak punya otorisasi lagi di sana, saya kayaknya pindah ke sini gitu. Nah, kira-kira gimana, Prof, kalau dalam kasus ini? Ya, saya sering mendapati hal seperti itu. Nah, biasanya saya bertanya dulu gitu ya. Terakhir saya ada 2 orang calon mahasiswa doktoral, beliau bekerja di Telkom gitu ya. Begitu datang ke saya mau ngambil S3, saya nanya gitu, Mas ini S3-nya buat apa gitu. Kan di Telkom setahu saya nggak perlu S3 gitu. Apakah nanti Mas akan memang jadi dosen atau gimana gitu ya, atau hanya cukup ya pencapaian hidup aja lah, masa nggak bisa S3 gitu ya. Nah, saya tanya itu dulu gitu ya, karena nanti akan menentukan effort mereka gitu. Jadi dengan topiknya itu nanti kita lihat gitu. Karena kalau misalkan motivasinya nggak terlalu kuat, topiknya berat, nah itu bisa berhenti di jalan gitu ya. Nah, kalau misalkan motivasinya kuat ya, misalkan ya, kalau tadi kan seperti pegawai Telkom doktoral misalkan, itu ya mungkin kuatnya itu pencapaian hidup lah gitu ya. Kalau dari karir kayaknya nggak terlalu gitu ya, beda dengan kita yang dosen gitu ya. Nah, kemudian contoh ada dosen misalkan, dosen yang dia mau ke S2 atau S3. Nah, ini lebih kuat nih motivasinya, karena itu adalah memang bagi dosen jenjang pendidikan itu sangat penting begitu ya. Nah, ini bagus, lebih kuat gitu ya. Nah, biasanya untuk tidak terlalu peluang kegagalannya tidak terlalu tinggi, saya menyarankan untuk mengambil topik ya tadi pada bidangnya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya memang saya diakses dulu lah dari awal gitu. Ya kayak tadi misalkan kalau dia pekerjaannya di bidang ada network administrator ya, ada pegawai Telkom juga. Nah, saya bilang, Mas, sudah bidangnya yang Mas kerjakan sehari-hari aja, biar effortnya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan motivasinya tidak terlalu kuat, itu saya relatif mengarahkan agar yang sudah familiar ya, dan juga kalau nanti ada tools yang harus dikuasai, misalkan harus coding atau apa, nah yang kira-kira beliau-beliau itu sudah menguasai di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan full motivation misalkan, wah ada dosen yang mau berkarir dan dia memang full skill gitu ya. Nah, baru itu saya arahkan ke topik-topik yang memang punya achievement yang signifikan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi saya sama dengan Mas Muharman bahwa kalau ada yang datang saya yain aja, ya oke boleh. Maksud saya tidak mau mematahkan semangat gitu. Coba dulu gitu, pengen tahu. Nah, nanti biasanya saya challenge gitu. So, bidang ini dikejar. Nah, jadi caranya itu terus mengajukan pertanyaan gitu ya. Kalau ini gimana? Nanti codingnya gimana gitu ya. Terus nanti ngambil datanya gimana, terus saja. Nah, nanti si calon mahasiswa sadar sendiri, oh saya nggak akan mampu nih gitu ya. Ya mungkin dia ganti topik, ya sama aja, begitu ganti topik di challenge lagi, di assess lagi gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya mahasiswa magister maupun doktoral
Dari awal diberi awareness bahwa yang akan mereka, jadi yang penting mereka aware gitu ya, seberapa berat yang akan mereka kerjakan, seberapa resource yang perlu mereka siapkan, dan seberapa tadi ya skill yang harus mereka miliki ya atau jangkau kalau ingin menyelesaikan satu topik tertentu. Jadi supaya nanti pas pelaksanaannya tidak terkaget-kaget gitu. Nah, barangkali upayanya seperti itu, Mas, gitu ya. Upaya untuk memperkecil kegagalan lah istilahnya seperti itu. Tapi saya setuju tadi, setiap yang bertanya, setiap yang berminat, diahin dulu aja supaya dia semangat dulu begitu. Nah, tapi nanti go or not go-nya setelah kita beri awareness kepada yang bersangkutan. Itu barangkali, Mas. Oke, terima kasih, Prof. Oke, ini ada yang angkat tangan. Oke, Bambang Hidayanto. Oke, mungkin bisa Mas Bambang untuk langsung ke Profesor Maman. Ya. Permisi, Prof. Saya ingin bertanya, Mas Pak. Bambang ini? Iya, Pak. Loh, di sini toh? Iya, Pak, kejebak, Pak. Kejebak. Ya. Gimana, Mas? Ya, mungkin pertanyaannya agak klasik, Pak. Cuman di sini biasanya kan kalau dari apa namanya? Dari pengalaman saya lebih banyak di praktisi sih, Pak ya. Jadi terkadang ketika tiba-tiba masuk ke akademik atau mungkin ke suatu pemikiran yang harus berurut gitu ya dari awal sampai akhir, itu saya suka kejebak, Pak. Jadinya gini, misalnya kalau di praktisi itu kita kan memecahkan masalah dari tools yang kita punya ya. Tadi seperti Pak Maman bilang, kita punya samurai, ya kita bisanya ini gitu. Kita punya pisau, kita bisanya itu. Sama seperti kami, Pak, misalnya kami web developer, kami bisanya ya bahasa pemrograman web gitu ya. Nah, di sini kita punya penelitian, di sini kita punya kewajiban untuk membuat penelitian, namun kadang-kadang tools yang kita punya itu nggak tepat, Pak. Gitu. Apakah kita belokkan penelitian kita agar bisa kita tangani dengan tools yang kita punya, atau kita bisa join gitu, Pak ya, dengan orang-orang yang kita percaya gitu untuk menyelesaikan penelitian kita, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Sangat bagus nih, Mas Bambang, pertanyaannya. Jadi, sebenarnya mencari masalah sesuai dengan tool yang kita miliki itu nggak jelek, gitu ya. Dan tidak ada masalah gitu ya. Seperti tadi, misalkan Mas Bambang itu ahli samurai ya. Misalkan di web developer-nya itu bagian UI UX gitu ya. Nah, memang saya sendiri kalau menyarankan lebih baik cari masalah yang cocok untuk samurainya itu ya. Jadi cari masalah yang cocok untuk tools yang kita ahli di situ. Itu effortnya jauh lebih rendah daripada ya kita ada masalah baru yang kita nggak punya toolsnya, yang kita tidak menguasai gitu ya. Nah seperti tadi misalnya Mas Bambang di front end gitu ya, nggak tahu front end apa back end gitu. Nah diupayakan cari masalahnya yang sesuai gitu ya. Nah contoh tadi, kalau kita punya samurai, oke, tidak apa-apa, nggak usah nyari gergaji mesin gitu. Nah cuman carilah masalah yang cocok diselesaikan oleh samurai gitu ya, biar pantas gitu. Nah, jadi jangan sampai ini ada pohon beringin gitu ya, gede, udah ratusan tahun. Ya udah pakai samurai. Nah, jangan sampai gitu. Jangan sampai maksain masalahnya pohon beringin ratusan tahun karena punya samurai, gagah pakai samurai. Carilah pohon pisang begitu. Jadi yang dijadikan permasalahannya pohon pisang yang sekali tebas bisa langsung roboh begitu. Nah, itu cara yang paling sedikit effortnya ya Mas Bambang gitu ya. Nah, tidak ada salahnya juga kalau ini masih muda ya Mas Bambang ya. Masih muda itu ya. Kalau saya gini dulu waktu S3 ya. Saya pengen bisa C ya, bisa coding pakai C. Saya cari masalah yang diselesaikan dengan C yang memaksa saya belajar C gitu, nangkep nggak? Nah, jadi kalau
energetik, masih muda, nggak masalah gitu ya. Oke, saya mau menebang pohon beringin ya yang usianya ratusan tahun, akan saya beli alatnya, akan saya cari alatnya, walaupun sebenarnya alat yang saya punya masih samurai, tapi akan saya cari yang lain gitu ya. Kalaupun perlu gergaji mesin, saya akan beli gergaji. Nah gitu. Jadi itu sangat tergantung dari masing-masing, Mas Bambang. Kalau misalkan simpelnya kita udah aduh, udah babak belur nih di kerjaan gitu ya. Ya yang penting S2 lah gitu. Nah, ya udah cari masalah yang kira-kira solusinya kita udah punya. Dan itu ya yang saya sering sarankan. Kemarin ada praktisi yang jago minta mau S3 gitu. Saya bilang, "Mas, udah aja masalahnya masalah yang Mas hari-hari aja apa gitu. Nanti kita frame dengan frame-nya disertasi gitu. Jadi dari apa yang hari-hari beliau familiar, kita frame ke disertasi gitu ya. Itu barangkali Mas Bambang sekedar sharing begitu. Ya, makasih Pak kalau begitu Pak. Ya. Oke, bagi yang lain kalau ada pertanyaan, ini ada nih kayaknya masih ada ya satu tangan di sini. Mas Sandy. Oh, Mas Sandy ya. Oh, oke. Nggak Ya. kelihatan ya. Oke, silakan Mas Sandy. Izin bertanya, Prof. Tadi meneruskan yang barusan disampaikan, kan itu tadi dilihat dari keseharian gitu. Gimana merubah pemikiran kita tuh bahwa oh ini tuh sebuah masalah gitu. Nangkapnya tuh awal mulanya dari mana gitu. Sedangkan kalau sekarang saya tuh merasa jadi kayak apa ya? Oh ini masalah ini. Jadi terlalu banyak masalah gitu. Bagaimana kan menangkapnya semua jadi satu masalah yang oh ini harus diteliti dengan baik dan untuk bisa dijadikan bahan tesis atau penelitian gitu. Oke, ya itu ya Mas Sandy ya. Iya, kayak gitu, Prof. Ya, baik. Ya, memang salah satu masalah di S2 itu mencari masalah. Nah, betul. S3 apalagi, setahun bolak-balik belum ketemu masalah. Kadang-kadang ironis ya. Ini udah S3 1 tahun, gimana ini? Belum ketemu masalahnya. Wah, nyari masalah. Nah, justru masalahnya itu adalah menemukan masalah. Jadi kalau di kualifikasi ya, Mas, itu ada 2. Ada kualifikasi itu masalahnya dan orangnya gitu. Jadi begini, di S2 juga sama ya, kualifikasi masalah. Jadi masalahnya itu qualified ya, layak gitu ya. Layak buat S2. Jangan lupa ada yang kedua, yang mengerjakannya layak mengerjakan gitu. Nah, jadi ada 2 kelayakan itu begitu ya. Nah, kalau di S2 di magister itu kita tidak perlu menemukan novelty yang benar-benar baru banget novelty. Bisa kita dengan melihat dari yang sudah ada, kemudian kita menambahkan satu bagian tertentu saja, gitu ya. Satu bagian tertentu yang itu sifatnya baru. Misalkan ada function baru lah, gitu ya. Ada pseudocode baru yang ditambahkan lah, gitu ya. Tidak perlu benar-benar kayak disertasi ya, disertasi S3 yang menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi tadi kalau kita melihat ini masalah, itu masalah, coba kita berbicara dengan tadi ya, berbicara dengan expert atau praktisi gitu ya. Contoh, saya bikin begini pengalaman saya nih. Saya bikin paper nih. Rumusnya itu sampai 10 halaman, rekan-rekan. Wah, saya tulis tangan sendiri tuh. Menurunkan rumus 10 halaman itu tentang akuarium ya, akuarium. Wah, pede saya. Ini 10 halaman dengan pembuktian matematis. Begitu submit, di-reject di minggu pertama, coba rekan-rekan. Komentarnya cuma 1 gitu ya. Anda tidak mengerti tentang akuarium. Jadi rupanya saya
memfokuskan pada bagaimana data dari akuarium nyampe ke server, bagaimana dari server nyampe ke orang, ke user, kemudian saya buktikan secara matematis bahwa sistem ini prudent gitu ya. Dibilang gitu ya. Ternyata saya lupa menaruh sensor amonia gitu ya. Dan dia bilang yang paling penting di akuarium adalah kandungan amonia yang itu nanti akan mempengaruhi perilaku ikan yang ada di akuarium gitu ya. Nah, saya sadar ya, saya terima langsung oke gitu ya. Memang saya nggak pernah ngomong dengan ahli akuarium begitu. Nah, jadi tadi gitu ya Mas. Jadi kalau misalkan Mas ada mau mengangkat masalah tentang misal ya malware, tentang masalah-masalah network, Mas misalkan tidak bekerja pada bidangnya gitu ya. Nah, coba discuss gitu ya. Coba discuss dengan orang-orang yang ada di bidang itu gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas network administrator, wah kayaknya banyak banget nih masalah ini, masalah itu, masalah ini. Nah, ini perlunya nanti literatur review. Benar nggak sih orang-orang lain mempermasalahkan ini? Gitu. Nah, itu ada bimbingan S2 saya itu tentang handover apa itu namanya di jaringan itu controller ya, handover controller untuk software defined network gitu ya. Nah, itu ragu gitu ya. Ini ada kebaruan nggak gitu ya. Nah, caranya ya rekan-rekan nih Mas tadi khusus Mas Sandy dan rekan-rekan antara nanya ke expert dan praktisi dengan literatur review itu bareng gitu ya. Dilihat gitu. Oh, literatur review gimana gitu. Oh, ternyata orang-orang memang mempermasalahkan hal yang sama. Saya kasih contoh, wireless sensor network. Wireless sensor network itu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sejumlah sensor dalam jumlah besar ya, misalkan 100 sensor. Nah, ternyata setelah baca literatur, concern-nya itu satu ya, lifetime. Jadi sensor lifetime. Seberapa lama sensor-sensor ini bisa bertahan hidup dan mengirimkan informasi gitu. Nah, jadi tahu ya udah. Berarti kalau kita berbicara wireless sensor network untuk jumlah sensor yang besar, misal untuk mengontrol danau, untuk mengontrol sawah gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern ya, itu adalah bagaimana sensor-sensor itu bisa matinya itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu ya. Baru semuanya mati gitu ya. Nah, jadi ke Mas Sandy gitu ya, sering-seringlah discuss atau baca literatur atau berbicara dengan praktisi atau expert di bidang itu begitu ya, untuk mengerucutkan sebenarnya yang menjadi pain problem itu apa gitu. Kayak tadi di PSN itu pain problemnya itu adalah di lifetime ya, di network lifetime gitu ya, seperti itu. Itu barangkali Mas Sandy ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama Mas. Oke. Tadi ada ini ya, Bismar ya, tapi kayaknya udah hilang. Bismar? Ada, Mas Bismar. Silahkan, Mas Bismar. Di unmute. Ya, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait tentang AI Pak. Kayak contoh kayak seperti machine learning. Ya. Yang ingin saya pertanyakan kan Pak. Contoh misalnya kita membuat sesuatu sistem, salah satu sistemnya itu berhubungan dengan machine learning atau AI dalam. Bentar Pak, masih ada suara. Ya. Oke Pak, karena bising, saya ulangi lagi Pak. Terkait tentang machine learning di dalam bagian AI Pak, bagaimana suatu sistem itu Pak? Contoh, misalnya kita melakukan pendeteksian wajah, yang dimana pendeteksian wajah itu untuk melakukan security, dalam artian Pak, misal gini Pak, di dalam suatu
perusahaan itu ada yang namanya menjalankan sistem AI. Oke, Mas Bismar, kayaknya ini ya koneksinya mungkin. Halo? Ya, silakan. Dipadatkan aja Mas Bismar, Jaringan, langsung padatkan saja. Oke, Pak. Maaf. Itu saya ingin nanya tentang machine learning, Pak, bagian AI, bagaimana itu pengalgoritmaannya? Apakah nanti S2 itu wajib membuat aplikasinya atau hanya sekedar kita menerapkan algoritma saja, Pak? Oke. Seperti itu, Pak. Contoh misalnya gini, Pak. Ya. Oke. Baik, Seperti itu ya, Mas Bismar. Oke, silakan. Mas Bismar, begini ya, saya nanti barangkali di Prodi ya dengan Pak Muharman nanti ini kan beda-beda tiap prodi. Kalau di Magister Informatik misalkan itu harus ada menambahkan sesuatu yang baru, Mas Bismar. Jadi nggak hanya saya mau mendeteksi wajah, bikin aplikasinya, pakai machine learning yang sudah ada diterapkan gitu ya. Nah itu punten kalau di informatika paling tidak mahasiswa itu di challenge ya untuk menambahkan satu proses yang baru lah begitu ya, seperti itu. Nah, seperti ada mahasiswa S2 saya ya, mahasiswa S2 itu dia melihat fenomena di TCP ya, di layar transport. Nah, di transport itu ada TCP Reno ya sama tahu. Nah, dia lihat bahwa ini kinerjanya masih bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, makanya dia bikin tuh ada tambahan proses gitu ya. Nah, misalkan kalau TCP Reno itu prosesnya kirim apa dan seterusnya, dia menambahkan satu subproses ya, kecil, nggak banyak gitu ya. Nah, tapi setelah dia tambahkan satu subproses, begitu akhirnya diukur, ternyata lebih baik daripada original TCP Reno gitu ya. Nah, kalau di itu ya di magister informatika itu walaupun sedikit menambahkan, tapi tidak benar-benar baru gitu, Mas Bismar ya. Jadi dari yang ada lah, dari yang sudah ada gitu ya. Kayak saya dengan mahasiswa S2 itu gini, di wireless sensor network metode yang digunakan itu namanya leech ya, namanya leech. Diperbaiki lagi dengan e-leech ya. Nah, saya dengan mahasiswa itu nambahin ya, memodifikasi. Ada modifikasi dari clusteringnya dan pemilihan cluster head misalkan. Saya beri namanya modified e-leech atau disingkat MILEACH gitu ya. Nah, itu cukup untuk magister gitu ya, dengan menambahkan beberapa baris program ya, tapi tentunya hasil reasoning ya tidak hanya menambahkan. Dan setelah diukur akhirnya oh ternyata memang lebih baik, lifetime-nya lebih panjang dibandingkan dengan e-leech misalkan. It's okay. Gitu Mas Bismar barangkali ya. Berarti intinya ada modifikasi sedikit setidaknya. Ada modifikasi lah ya. Kalau master, nah kalau S1 baru pakai aja lah. Ya, berarti berarti Pak itu berarti tidak harus kita membuat programnya atau fisiknya, cukup algoritma aja itu udah bisa. Nah, nanti dengan Pak Kaprodi lah. Kalau di ini harus dibuktiin gitu. Harus dibuktikan ya. Gitu. Jadi di coding gitu. Jadi dibandingkan ya, mana dengan algoritma yang apa adanya, mana hasil modifikasinya, anggap nggak? Mas Bismar gitu ya? Ya Pak. Nanti diskus lagi dengan. Ya, makasih banyak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Bismar bisa ini ya, lebih pede ya. Nanti bisa diskusi dengan saya juga atau beberapa dosen yang lain ya terkait dengan syarat ininya lah, syarat threshold-nya.
Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Dari ada satu lagi ya dari Fahdi. Oke, silakan Fahdi. Ya, mohon izin bertanya, Prof. Ya. Misalnya kan kayak kita udah ada tentang penelitian gitu kan, tapi kan terkadang kayak misalnya dosennya itu pengennya itu kayak lebih gitu, Prof. Kayak pengen lebih dari yang kita ajukan judulnya itu, Prof. Terus kayak misalnya kan kita itu kayak nggak bisa, misalnya kayak belum memahami dan mungkin belum di bidang kita yang diajukan lebih dari dosen kita itu, Prof. Itu kayak kami sebagai mahasiswa itu kayak harus gimana? Karena kan kayak mungkin ada kayak kekurangan waktu, kayak kita pengennya tambah cepat atau kayak masalah biaya gitu, Prof. Ya, udah, Mas Fahdi. Jadi gini, Iya, udah. Mas Fahdi, gini, pertama topik itu sama tesis yang kita kerjakan itu harus memenuhi requirement yang disyaratkan oleh prodi gitu ya. Itu satu dulu ya. Anggap nggak, Mas Fahdi? Iya. Nah, kalau itu sudah di atas threshold ya, di atas ketentuan prodi, Mas Fahdi bisa milih dosen pembimbing begitu. Karena memang ada, saya akui ada memang dosen yang high requirement. Yeah. Ada gitu ya. Ada yang sampai luarannya pengen jurnal kedua gitu. Ada gitu. Nah, saya ini kan yang penting Mas Fahdi itu ya sudah melampaui requirement dari prodi. Nah, dosennya tinggal menyesuaikan gitu ya. Kalau misalkan ini high ya, misalkan ininya ya tinggal bilang, Pak, saya atau Bu, sepertinya dengan waktu ini saya enggak ini gitu ya. Nah, bisa aja kan ini kalau belum mulai bimbingannya ya, kalau belum mulai bimbingannya bisa ganti misalkan. Tapi kalau posisinya apa? Sudah jadi pembimbing, Mas Fahdi? Itu case kayak pas skripsi TA saya sih, Pak. Udah jadi pembimbing kemarin, Pak. Jadi kayak lama gitu. Oh, bukan, yang di tesisnya udah jadi pembimbing atau gimana? Oh, itu kasus. Oh, belum. Iya, kasus kemarin. Ya. Kayak misalnya kalau terulang lagi gimana. Jadi ini kemarin dari sekarang sudah mulai dicek begitu ya. Ngobrol kan? Enggak. Ngobrol dulu. ya. Mas Fahdi tinggal milih dosennya, ngobrol. Saya rencananya begini-begini, kemampuannya begini, constraint-nya begini, gitu aja, Mas. Ya. Nah, kalau misalkan dosennya mirip dengan dosen S1 Mas Fahdi, yang requirement-nya tinggi gitu ya, ya tinggal kalau asal belum resmi jadi pembimbing kan tinggal nanya ke dosen yang lain gitu. Paham nggak, Mas? Iya, iya, Prof. Ya, sampaikan aja apa adanya gitu ya, constraint-nya apa dan lain sebagainya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke, sama-sama ya. Oke, kayaknya waktu akhirnya yang memisahkan kita juga ya, Prof dan juga kolega-kolega semua ya, mahasiswa-mahasiswa. Mudah-mudahan sedikit pencerahan dari Prof Maman ya, itu akan memberikan motivasi, karena dari pertanyaan bisa kita raba nih, sepertinya internal semua ini Prof ya. Yeah. Ada yang mungkin ini ya kebingungan mencari judul, ada yang terlalu banyak mungkin judulnya jadi bingung sendiri ya, ada yang bingung karena mungkin punya pengalaman dengan dosen sebelumnya gitu sehingga mungkin traumatis ya atau gimana ya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita dari Prodi akan siap membantu dan mengakomodasi ya. Tentunya dari mahasiswa semua jangan malu lah ya untuk bertanya, karena kalau diem saja itu sebenarnya biang masalahnya. Jadi kalau bertanya, diskusi, interaksi, insya Allah segala masalah bisa kita lalui. Dan sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih untuk Prof Maman atas waktu dan juga ilmunya, informasinya kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Terima kasih Prof, kami ucapkan. Oke, Prof. Untuk mahasiswa silahkan ya diisi ya daftar absensinya, sekaligus di-upload ya untuk screenshot wajah ganteng dan cantiknya ya. Jadi silahkan ya diarahkan, jangan kelihatan bajunya karena saya lihat ini baju kaos semua nih kayaknya ya. Lagi liburan atau lagi apa nih ya.
Oke, dan jangan lupa untuk dibuat kesimpulannya ya. Nanti kita baca juga ya. Jadi kesimpulan yang macam mana gitu ya. Nah, itu tidak diakui atau tertolak. Oke, silakan ya, jangan lupa sudah dibuat di chat. Oke, kita akhiri acara kita ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Prof, terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, Terima kasih, sama-sama semua izin deh.